Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara kami dengan rahmat Tuhan. Kami pada saat ini mengucap syukur kepada Engkau oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kami dengan sungguh ajaib. Kami mengucap syukur oleh karena hari-hari yang kami lewati sungguh luar biasa. Itu semua dapat terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya karena rahmat Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat, tuntunan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan sebentar kami baca dan kami renungkan boleh menjadi sarana, kekuatan, daya untuk kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengantarkan firman-Mu, kiranya Kau pakai dengan hikmat-Mu sehingga perenungan pada saat ini dapat menjadi sarana sukacita, damai sejahtera, dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Yunus pasal 1 ayat 3. Yunus pasal 1 ayat 3 yang demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Judul perenungan kita adalah mengharapkan keselamatan bagi orang lain. Siapa yang tidak tahu cerita Yunus dalam Alkitab? Tentu banyak Bapak Ibu Saudara yang mengenal siapa Yunus. Dia seorang nabi yang melarikan diri dari perintah Tuhan. Dia menerima perintah dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ditugaskan untuk berseru kepada mereka di Niniwe supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak terkena hukuman dari Tuhan. Namun apa yang terjadi? Yunus tidak pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke arah sebaliknya, yaitu Tarsis. Mengapa hal ini dilakukan Yunus? Sebab baginya rahmat keselamatan hanya untuk dirinya dan bangsa pilihan Allah. Bangsa lain tidak pantas mendapatkan anugerah Allah, malah mereka lebih pantas mendapatkan hukuman dari Tuhan Allah. Apa yang dilakukan Yunus merupakan upaya untuk membatasi kuasa dan karya Tuhan bagi orang lain atau bagi bangsa lain. Bagi Yunus, bangsa lain adalah musuh, dan yang namanya musuh harus mendapatkan hukuman, kecelakaan, kemalangan, bukan keselamatan. Ibu bapak, saudari-saudara, dalam hidup ini terkadang kita berperan seperti Yunus.
ketika ada orang yang tidak kita sukai, bermusuhan dengan kita, tidak sejalan dengan kita, kita mengharapkan hukuman, kecelakaan, atau bahkan kemalangan terjadi dalam hidup mereka. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah terjadi, lalu apa yang kita katakan dalam hati kita? Barangkali yang kita ucapkan dalam hati adalah syukur. Menjadi orang Kristen tidaklah seperti itu. Seorang Kristen perlu memiliki hati yang dipenuhi kasih yang besar, sehingga bukan mengharapkan kecelakaan, kemalangan, atau hukuman bagi orang lain, melainkan mengharapkan keselamatan, berkah rahmat Tuhan, supaya mereka dapat merasakan kasih Allah dan hidup dalam kasih Allah. Kita perlu menyadari bahwa kasih Allah itu tidak terbatas hanya untuk diri kita seorang, melainkan untuk semua orang. Bahkan kasih Allah juga layak dirasakan bagi orang-orang yang dipandang hina oleh masyarakat. Bapa di surga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu semua terjadi karena kasih Bapa yang sungguh besar melampaui segala-galanya. Oleh karena itu, mari kita meneladan Sang Bapa, yaitu Bapa kita, yang memiliki kasih yang besar, yang senantiasa menjadikan keselamatan, menyatakan karya yang baik, karya keselamatan bagi semua orang di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita pun juga membangun diri, membangun hati kita, mengharapkan rancangan keselamatan juga terjadi dalam hidup orang-orang di sekitar kita, khususnya bagi mereka orang-orang yang dipandang hina oleh masyarakat, atau bahkan yang kita pandang sebagai musuh, orang-orang yang tidak suka kepada kita, ataupun orang-orang yang kita tidak sukai. Mari kita harapkan keselamatan juga hadir dalam hidup mereka, sehingga oleh karena keselamatan itu mereka dapat hidup dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengaku kami terkadang memiliki hati seperti Yunus yang mengharapkan kecelakaan, hukuman, kemalangan terjadi dalam hidup orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami, tuntunlah hati kami, kuasai diri kami dengan kasih-Mu yang besar, sehingga kasih itu dapat mewarnai hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sehingga yang terpancar dalam hidup kami adalah kasih Tuhan. Dan kami pun juga berharap ketika kasih itu terpancar di dalam hidup kami, melalui hidup kami senantiasa mengharapkan rancangan keselamatan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi orang-orang yang kami pandang sebagai musuh, yang kami pandang hina, yang kami pandang sebelah mata. Sehingga ketika mereka mendapatkan dan merasakan kasih Tuhan, mereka pun menyadari keberadaan mereka dan bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengerjakan segala aktivitas kami di hari ini. Mari Tuhan sertai dan tuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa
Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.